Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Padriah. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang judul penelitian saya itu tentang analisis dampak implementasi program makan bergizi gratis atau MBG terhadap kesejahteraan petani Provinsi Aceh menggunakan Regression Discontinuity in Time atau RDIT. Nah, asalnya itu ada latar belakang di mana program makan bergizi gratis itu merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, di mana program itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan juga mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2024 hingga tahun 2025. Selain berdampak pada kesehatan anak sekolah, MBG ini juga diharapkan memberikan multiplier effect bagi sektor pertanian melalui peningkatan permintaan pangan lokal. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perubahan nilai tukar petani itu di Provinsi Aceh sebelum dan juga sesudah implementasi MBG. Yang kedua, apakah kebijakan MBG itu berdampak signifikan terhadap kesehatan petani berdasarkan metode RDIT? Dan yang ketiga, bagaimana variasi dampak MBG ini pada subsektor pertanian yang berada di Provinsi Aceh? Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana yang pertama itu mendeskripsikan pola perubahan nilai tukar petani atau NTP sebelum dan juga sesudah implementasi MBG. Yang kedua, mengestimasi dampak kebijakan MBG terhadap kesejahteraan petani menggunakan pendekatan RDIT. Yang ketiga, mengidentifikasi subsektor pertanian yang paling terdampak oleh pelaksanaan MBG. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan bukti empiris bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dampak MBG. Yang kedua, menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu ada bab 2, itu tunjangan pustaka. Yang pertama ada program makan bergizi gratis, itu merupakan kebijakan publik dan strategis untuk meningkatkan gizi, di mana program ini juga berpotensi memberi dampak ekonomi melalui peningkatan permintaan bahan pangan lokal dan juga keterlibatan petani dalam perantai pasok, di mana implementasi MBG ini juga dipandang sebagai instrumen pembangun jangka panjang yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan juga kesehatan masyarakat. Kesejahteraan petani dan juga nilai tukar petani atau NTP itu kesehatan petani itu bersifat multidimensional dan mencerminkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup serta keberlanjutan usaha tani. Yang kedua, nilai tukar petani atau NTP itu digunakan sebagai indikator kesejahteraan melalui perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani. Yang ketiga, NTP lebih besar dari 100 itu menunjukkan peningkatan kesejahteraan, sedangkan NTP kalau dari 100 itu menunjukkan tekanan ekonomi petani. Soalnya ada model Neal Common Slope, di mana di sini ada perubahan variable outcome mengikuti pola linear dengan kemiringan sama di kedua sisi cutoff, di mana di sini kita lihat rumusnya, yaitu di mana ada keterangan variabelnya juga di sini, jadi di mana Y ada variabel dependen, B nol intercept, P1 kemiringan umum, X adalah variabel independen, dan E adalah error. Selanjutnya adalah model linear difference slope, di mana memungkinkan perbedaan tren di sekitar cutoff. Di sini kita juga dapat lihat rumusnya. Dan juga ada keterangannya di mana Z itu variabel lain yang mengeruhi stop X dan Y, begitu juga Z X B3. Selanjutnya itu ada model nonlinear kuadratik di mana digunakan untuk menangkap nonlinearitas lokal di sekitar cutoff, di mana sementara peninggian derajat tinggi dari karena berisiko overfitting, di mana dengan rumusnya itu di sini tapi kita bersama dengan keterangannya itu ada Y variabel outcome, X-nya variabel forcing, X pangkat 2 variabel kuadratik, dan satu efek pelakuan, dan B2 koefisien dari X. Selanjutnya ada uji autokorelasi Durbin-Watson, di mana digunakan untuk mendeteksi autokorelasi residual pada model regresi data runtun waktu. Di mana kalau misalnya nilai DW itu pada pada tanggal 0 sampai 4 dengan nilai mendekati 2, itu menunjukkan tidak ada adanya autokorelasi. Di sini untuk Durbin-Watson ada hipotesisnya. Yang pertama itu ada H0, P sama dengan 0, itu tidak adanya autokorelasi, tidak sama dengan adanya terdapat autokorelasi. Untuk model autoregressif itu digunakan pada model autoregresif AR1 yang memasukkan menilai variabel dependen serta diskontinuitas kebijakan sehingga estimasi menjadi lebih stabil dan tidak bias. Di mana sini ada rumusnya, dapat kita lihat bersama bahwasanya di mana YT variabel dependen pada waktu T, ada intercept, koefisien autoregresif untuk leg ke-1 ada model autoregresif, dan adalah error. Untuk pemilihan model terbaik kita dapat ketahui bersama bahwasanya untuk kriteria AIC, BIC, dan R kuadran itu atau ADUS itu adalah yang paling kecil. Kalau misalnya ada AIC, BIC, dan R kuadran itu paling kecil, maka itulah menjadi pilihan model terbaik kita. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian di mana di sini adalah variabel indikator. Nah, sebelumnya itu saya menggunakan
menggunakan atau PPS ataupun data Kementerian Pertanian yang bersangkutan dengan MBG dan juga variabel-variabel pendukung lainnya. Untuk outcome program MBG itu adalah variabel Y, di mana ada 5 variabel, ada 4 variabel indikator. Yang X1-nya itu ada kualitas pelaksanaan program, ada 7 variabel indikator. Ada performa implementasi program X2, itu variabel X2-nya, itu dengan ada 5 variabel indikator. Dan kondisi pendukung program itu adalah X3 dan juga ada 5 variabel indikator. Untuk selanjutnya ada prosedur prosedur analisis data. Kita menggunakan analisis itu menggunakan arus Dio dengan peningkatan regression discontinuity in time atau RDIT, di mana data runtun waktu dianalisis secara deskriptif untuk mengamati pola dan kestabilan tren sebelum kebijakan, dan juga cut off ditetapkan pada awal implementasi program BG untuk membedakan periode sebelum dan juga sesudah perlakuan. Dan model RDIT itu diestimasi dengan pemilihan bandwidth optimal di sekitar cut off. Untuk uji signifikansi dan robustness check dilakukan untuk memastikan keandalan hasil. Dan hasil estimasi diinterpretasikan sebagai dampak kausal MBG terhadap kesejahteraan petani NTP di Provinsi Aceh. Selanjutnya itu ada diagram alur penelitian, di mana di sini dapat kita lihat bahwasanya dengan pengumpulan data, kemudian juga ada penyelarasan periode waktu, di mana kita menggunakan periode sebelum juga dan sesudah MBG dengan sumber BPS, kemudian di sini ada juga ada nanti titik waktu ke cut off point, kemudian ada RDIT-nya, yang nanti yang terakhir itu ada pengujian signifikansi di kuantitas signifikan. Nah, kalau misalnya ya, dia itu ada uji ketahanan modelnya itu robustness check, ada variasi Bedwinch dan juga spesifikasi model alternatif lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.